Sebelum menyampaikan firman Tuhan, saya ingin menyanyikan sebuah pujian bagi saudara-saudara sekalian dan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Setiap saat ku berlindung di bawah tangan kasih-Nya. Hari demi hari ku berlalu di dalam kuasa-Nya. Berharap padanya, berharap padanya, padanya. Setiap pagi ku menanti uluran tangan rahmat-Nya. Yesus Kristus Tuhan yang mulia memberikan berkat-Nya. Berharap padanya, berharap padanya, berharap padanya, padanya. Salam saudara pemirsa, sampai jumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Saudara pemirsa, hari ini saya mengajak kita semua untuk merenungkan satu bagian firman Tuhan tentang berdoa. Berdoa begitu penting, itu merupakan nafas hidup kita orang percaya. Tetapi kita perlu tahu juga sebenarnya seperti apa sikap hati kita. Itu yang akan kita renungkan sebentar, saudara pemirsa. Seluruh jemaat perhatikan baik firman Tuhan ini. Mari kita berdoa sebelumnya. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang kami dengar sebentar. Berikan anugerah kepada kami untuk mengerti, jamah hati kami semua supaya kami dapat berdoa sesuai dengan panduan firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara pemirsa, mari kita membaca Alkitab kita dari Perjanjian Baru, Injil Matius pasalnya yang ke-6 ayat 5. Matius pasal 6 ayat 5, nanti kita lanjutkan dengan beberapa ayat berikutnya. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Amin. Saudara pemirsa, yang dimaksudkan di sini ialah apa? Para imam, ahli Taurat, dan orang Farisi. Mereka suka berdoa padahal mereka pemimpin umat. Dan mereka suka berdoa, katanya berdiri dalam rumah ibadat. Apakah salah itu berdoa berdiri di rumah ibadat? Tidak salah, saudara sekalian. Tapi apa kata firman Tuhan tadi? Ingat kata kunci di sini. Katanya, supaya mereka dilihat orang. Inilah yang salah. Ketika kita berdoa, saudara sekalian, kita berdoa supaya dilihat siapa? Dilihat Tuhan. Tuhan melihat kita. Dan kita membayangkan, saudara sekalian, ketika berdoa, ketika saya berdoa, saya membayangkan bahwa Tuhan melihat dan Tuhan mendengar. Tuhan melihat doa saya, ucapan saya, dan Tuhan mendengar apa yang saya ucapkan. Saudara masih ingat ketika Habel dan Kain, ya,
Habel dan Kain mempersembahkan korban. Lebih duluan Kain mempersembahkan korban, saudara sekalian, dari hasil tanamannya. Tetapi sudah melihat bahwa Tuhan tidak berkenan. Mengapa? Tuhan melihat sampai kepada hati Kain yang memberikan persembahan. Saya ingatkan saudara pemirsa, seluruh jemaat, ketika engkau memberikan persembahan, tolong diingat benar-benar saudara sekalian, Tuhan melihat hatimu yang memberikan persembahan. Saudara ingat ketika seorang janda miskin memberikan persembahan, Yesus katakan persembahannya lebih besar daripada semua persembahan. Mungkin itu ada konglomerat, saudara sekalian, yang mempersembahkan begitu banyak uangnya. Ya, tetapi dia memberikan apa? Tuhan melihat prosentase dari apa yang kita persembahkan kepadanya, melihat hati kita yang berkorban. Itu sebabnya seringkali disebut sebagai korban persembahan kita kepada Tuhan. Kemudian Habel mempersembahkan juga dari hewan-hewannya. Tolong saudara jangan memutarbalikkan firman Tuhan. Karena dalam Alkitab, nanti silakan saudara baca, Imamat 1 dan Imamat 2. Imamat 1 mengatakan jika itu persembahan dari kambing, domba, dan lembu sapi, maka dia harus tidak bercacat. Artinya persembahan itu ternak itu saudara sudah persiapkan dengan baik, saudara sekalian. Saudara sudah persiapkan betul-betul persembahan itu. Kurban itu sudah dipersiapkan, sudah dijaga baik supaya jangan terluka, jangan ada cacatnya. Tetapi pasal 2 katakan apa? Tumbuh-tumbuhan, gandum perlu dipersembahkan kepada Tuhan untuk makanan dari para imam dan orang Lewi yang bertugas di bait Allah. Perlu ada persembahan roti, saudara sekalian. Jadi jangan lupa, itu bukan soal apa yang dipersembahkan oleh itu Kain dan Habel, tetapi hati mereka yang mempersembahkan. Itulah tadi apa kata firman Tuhan, berdoa supaya mereka dilihat orang. Mereka sudah dapat upahnya, karena bukan minta supaya Tuhanlah yang melihat, Tuhan yang mendengar. Maka ada bagian firman Tuhan lain, bahkan sebelum kita mengucapkan doa kita, Tuhan sudah tahu. Yang Tuhan tahu apa? Hatimu. Apakah engkau minta sesuatu untuk memuaskan hawa nafsumu, kata firman Tuhan, atau untuk kemuliaan bagi nama Tuhan? Apakah salah kalau kita minta, Tuhan berikan kepada kami, keluarga kami, bulan ini sembako yang cukup? Ya, tentu tidak ada salahnya. Atau kalau saudara berladang di Kalimantan sana, saudara katakan, Tuhan berkati ladang saya supaya mencukupi. Ya, saya harap bahwa ini cucu saya di sana yang sekarang sedang menyaksikan program ini. Saya tanya dia, ya, itu bagaimana panen tahun ini? Dia katakan, kakek, puji Tuhan, panen kami tahun ini ada beberapa belas karung padi. Saya tanya, cukup untuk kalian bertiga? Anaknya cuma satu yang masih ada di rumah, anak yang satu lagi sudah kuliah. Dia katakan, kakek pasti cukup, puji Tuhan. Saya katakan demikian. Itu dia, ya. Kita tidak ada salah berdoa untuk panen, tetapi yang salah ialah ketika kita berdoa untuk panen. Lihat ke muka saya sini. Berdoa untuk panen raya supaya apa? Supaya dapat banyak ketan, dan ketan kita buat jadi minuman keras. Itu yang salah di mata Tuhan. Jadi mari kita hari ini berdoa, minta anugerah Tuhan supaya kita diberkati oleh Tuhan, bukan supaya dilihat orang bahwa kita kaya, bukan supaya dilihat orang bahwa kita sukses, bukan. Tetapi kita berdoa untuk dilihat Tuhan, bahwa Tuhan mau supaya kita hidup berkecukupan setiap hari. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih banyak untuk firman Tuhan yang kami dengar hari ini. Kami berdoa supaya setiap orang berdoa supaya Tuhan melihat, Tuhan mendengar,
Dan tolong juga hamba-Mu sekarang ketika hamba sedang berdoa, Tuhan menolong sehingga seluruh jemaat yang menyaksikan program ini diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Salam saudara pemirsa, mengakhiri program ini saya mohon kepada saudara-saudara pemirsa sekalian untuk bila saudara menyaksikan program ini melalui channel YouTube, maka tekan subscribe dan bunyikan lonceng. Dan bila saudara menyaksikan program ini melalui channel Facebook, maka tolong saudara-saudara sekalian tekan like dan juga komen. Dan demikian pula bila sudah menyaksikan program Makanan Bergizi hari ini yang tertulis, maka tekan yang sama juga, tekan like dan tekan komen. Dan tolong saudara-saudara sekalian untuk membagikan program ini, share program ini di channel saudara-saudara sekalian supaya lebih banyak lagi orang diberkati melalui program ini. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik.